Pasca hujan deras selama 4 jam yang mengguyur kota Sidoarjo pada Rabu sore lalu, genangan air hingga Jumat sore masih tampak di sejumlah wilayah permukiman warga di kawasan kota Sidoarjo. Meski pemerintah setempat telah mengoptimalkan fungsi pompa air untuk proses pembuangan air ke sungai, namun belum sepenuhnya genangan air surut. Aliran sungai yang tidak mengalir akibat dampak tingginya permukaan air laut di wilayah muara sungai menyebabkan genangan air tidak bisa langsung surut dan kering. Hingga Jumat sore, genangan air masih tampak di sekitar wilayah permukiman warga. Salah satu contoh sungainya itu tidak menampung, tanda kutip itu tidak bisa menjalankan aliran. Ada lagi karena struktur tanah, ada lagi sungainya itu jebol. Ada lagi kiriman dari sungai-sungai sebelah-sebelahnya. Warga hanya bisa berharap agar intensitas hujan tidak turun sehingga tidak menambah volume genangan air yang hingga kini masih menggenangi di lingkungan permukiman warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien panik saat kebakaran melanda rumah sakit di Subang, Jawa Barat. Mereka terpaksa dievakuasi ke luar ruangan. Beberapa lainnya dipindahkan ke rumah sakit lain. Pasien di Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Subang, Jawa Barat dievakuasi tim medis. Mereka yang kondisinya serius langsung dipindahkan ke rumah sakit lain. Sementara itu, tim damkar berupaya memadamkan api yang berkobar di rumah sakit tersebut. Api diduga berasal dari mesin pompa air yang berada di ruang petugas kebersihan. Di luar rumah sakit, bahkan beberapa di antaranya dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Hanya ada asap hitam, kami langsung evakuasi semua pasien. Alhamdulillah semua pasien sudah terevakuasi keluar dari gedung Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Saat ini kami sedang mencari sumber. Pasien kini dipindahkan ke ruangan yang lebih aman menunggu ruangan sebelumnya yang dibersihkan terlebih dahulu. Sebuah truk terguling menimpa pos satpam dan pagar di Jalan Tomang Raya, Palmerah, Jakarta Barat hingga rusak dan roboh. Diduga truk ini terguling akibat amblasnya trotoar jalan yang tidak mampu menahan beban truk tersebut. Seperti inilah kondisi truk bermuatan 23 ton gulungan baja bahan baku pembuat paku yang terguling di Jalan Tomang Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Tampak seluruh ban bagian kanan truk ini terangkat ke atas. Kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan Puji warga Grobogan, Jawa Tengah ini tengah berhenti di bahu jalan, kemudian ditinggal sesaat untuk mengambil uang di mesin ATM. Sang sopir pun terkejut sebab sekembalinya ke lokasi, truk bermuatan 23 ton gulungan baja yang hendak dikirim ke Tangerang, Banten terguling menimpa bangunan pos satpam dan pagar. Diduga tergulingnya truk disebabkan amblasnya trotoar jalan yang tak mampu menahan beban berat truk usai beberapa hari lalu kerap diguyur hujan deras. Dia parkir di sini udah sering katanya, sering parkir. Tahunya di sini ambrus gitu. Dia sering ke sini. Kata kan kemarin masih hujan tuh 2 hari berturut-turut. Jadi dia nggak tahu bakal kejadian begini. Tak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Kini kasus kecelakaan truk terguling ditangani oleh unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia tewas akibat tertabrak komuter lain jurusan Kebayoran Lama Rangkas Bitung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat sore. Korban ini tewas saat tengah menyeberang di perlintasan kereta namun tidak mendengar adanya peringatan dari petugas palang pintu. Warga Kebayoran Lama Utara dikejutkan dengan adanya seorang lansia yang tewas di perlintasan kereta di kawasan Kebayoran Lama. Akibat tragedi tersebut, arus lalu lintas di sekitar persimpangan kereta alami kemacetan. Polisi dari sektor Kebayoran Lama langsung mendatangi lokasi dan melakukan identifikasi terhadap korban. Menurut keterangan saksi mata, korban tewas saat tengah menyeberang di perlintasan kereta. Namun tak mendengar adanya teriakan dari petugas palang pintu. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.
Pemirsa, berbagai turnamen olahraga menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group. Salah satunya dengan pertandingan tenis meja yang diikuti oleh 20 tim dari berbagai unit bisnis MNC Group. Sejumlah peserta yang merupakan karyawan MNC Group terlihat begitu semangat dan antusias mengikuti pertandingan tenis meja yang digelar di gedung iHub, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Rangkaian turnamen olahraga bertajuk MNC Sports Competition 2025 turut menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group. Turnamen ini diikuti oleh sebanyak 20 tim dari berbagai unit bisnis MNC Group sebagai sarana berkumpul dan membangun kebersamaan antar karyawan. Kompetisi ini menjadi sarana membangun kebersamaan sesama tim karena MNC Group kan besar ya, ada di Kebun Siri, ada di Kebun Jeruk, di wilayah yang lain. Nah, kita dipertemukan dalam momen-momen seperti ini. Ada kompetisi seperti ini, jadi semua unit MNC bisa kumpul di sini. Memang tiap tahun ya, sudah hampir 11 tahun ada turnamen olahraga ini. Ya, saya sebagai pribadi mungkin mewakili teman-teman yang menang di sini, satu cuma bisa mengucapkan terima kasih untuk MNC atas semuanya yang telah dilaksanakan oleh MNC untuk membangun kita dan teman-teman saya semua. Dalam cabang olahraga ini, unit bisnis MNC Group Global Jasa Sejahtera kembali keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan tim dari MNC Vision di partai final. Dari Jakarta, Muharlin dan Marwicaksono iNews melaporkan. Pemirsa, jelang panen raya susu perah, warga lereng Gunung Argopuro memperingati tradisi nyunggi susu atau membawa hasil susu perah di atas kepala. Tradisi tahunan ini disambut antusias warga setempat. Warga Probolinggo, khususnya di Desa Bremi, Kecamatan Krucil, antusias mengikuti festival nyunggi susu atau membawa kaleng susu yang ditaruh di atas kepala. Tahun ini festival digelar di area wisata Bremi Eco Park. Festival nyunggi susu tahun ini spesial, bertepatan dengan acara spektakuler Seven Lake yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur selama 7 hari. Dalam penyelenggaraan yang berlangsung bersamaan tersebut, wisatawan dimanjakan dengan beragam budaya Probolinggo sambil menikmati indahnya wisata 7 danau dan 7 air terjun. Sebagai salah satu daerah penghasil susu, Festival Nyunggi Susu dikemas menarik dengan adanya fashion show warga sambil menyunggi susu di atas kepala. Hal tersebut ini terinspirasi dari kegiatan keseharian masyarakat lereng Gunung Argopuro yang mayoritas memproduksi sapi perah. Setiap pagi dan sore hari, warga mulai dari para gadis hingga emak-emak beramai-ramai setor susu perah ke koperasi sambil membawa kaleng susu yang ditempatkan di atas kepala. Sebagai generasi muda, biasanya kita itu harus lebih percaya diri dengan produk lokal kita. Sampai 35 liter. 35 liter? Enggak capek, enggak apa? Enggak, sudah terbiasa. Jika memasuki panen raya, susu perah yang diserahkan pun semakin banyak. Dan warga secara guyup akan beriringan menyunggi susu ke koperasi. Jangan pernah lupa produksi susu terbesar itu di sini, tapi anak-anak mereka juga harus minum susu, itu yang paling penting. Agar kita punya SDM yang bagus, anak-anak yang hebat. Jadi hari ini kita merayakan kesehatan itu dengan cara yang paling merakyat, cara yang paling sederhana, yaitu minum susu. Menyikapi perkembangan zaman, pemerintah setempat menjadikan kegiatan tersebut sebuah festival nyunggi susu sebagai bentuk apresiasi kearifan lokal yang digelar setiap tahun. Yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisata di lereng Gunung Argopuro. Menariknya lagi, dalam festival nyunggi susu, wisatawan bisa mencicipi aneka rasa olahan susu perah gratis. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ana Purwadi melaporkan.